Coach, kita kembali lagi nih kita bahas untuk cedera ya. Masalah cedera. Masalah cedera. Gitu. Masalah cedera. Banyak juga nih pemain-pemain yang bilang ke saya, Coach. Apa tuh? Apa setelah cedera itu yang merasa bahwasanya performanya udah siap kembali ke lapangan. Oke, siap udah kembali ke nggak lapangan, merasa sakit. nggak merasa sakit. Udah siap lah, udah ready untuk bisa main lagi. Tapi nyatanya Bungkeng. pas ketika nyatanya teh ketika di lapangan Hah? malah Nah, kayak drop. takut Takut. gitu. Oke. Ini sebenarnya memang masalah nyata yang memang fakta ya, fakta bahwasanya cedera itu menurunkan performa. Yes, itu yang Menurunkan harus performa. kita lihat. Terus, jadi di video ini akan kita bahas nih ya, bukan cuman membahas motivasi nih. Jadi kita tidak betul. bermain yang motivasi, tapi kita gimana sih caranya realistis untuk mengembalikan performa yang hilang karena cedera. Nah, Gitu. gitu. Kita bahas langsung. Ya, kita masuk langsung ke The Coach. Jadilah pembeda. Oke, itu ya fakta benar ya Coach ya, kalau memang cedera itu memang menurunkan performa gitu kan. Gimana caranya pemain itu bisa kembali perform setelah cedera? Banyak tahap yang memang harus dilaluin. Yes. Gitu kan. Jadi nyata nih ya yang sudah di Indonesia ini ya, karena culture-nya luar biasa. Culture banget di Indonesia mah. Culture. Udah cedera, kena cedera. Hanya pijit, langsung sembuh. Gitu. Nah. Di pikirannya doang sembuh. Iya, di pikirannya doang gitu kan. Kadang cedera yang langsung eksekusinya tuh tidak secara apa ya namanya? Ada secara benar lah gitu. Ya, secara benar lah ya. Secara benar. Tujuannya teh udah cedera, pijit, ngerasa besok bisa main lagi, main lagi. Ya akhirnya kena lagi. Ya, itu biar apa? Biar tukang pijitnya dapat lagi. Biar tukang pijitnya dapat lagi. Jadi apa nih Coach? Yang pertama Coach? Nah, yang pertama itu kita berbicara realistis dulu, bahwasanya memang cedera itu memang menurunkan performa. Kita harus sadar dulu ya, harus berarti sadar ya? dulu, harus sadar dulu nih para pemain itu memang cedera itu akan menurunkan performa. Tapi kalau kita dilakukan dengan baik dan benar, itu malah kita bisa menaikkan performa. Atau bahkan mengembalikan kembali. Mengembalikan kembali. Kalau dibilang itu di luar itu yaitu comeback stronger lah, stronger gitu ya. Kuat lagi setelah cedera gitu. Banyak faktor juga gitu Coach yang harus kalian lakukan sebenarnya setelah cedera itu apa sih gitu, ngapain aja gitu Coach Era. Yes, kita masuk ke yang kedua nih. Nah, poin yang kedua itu kalian harus paham dulu nih. Jadi cedera kalau misalnya udah tidak terasa sakit itu belum tentu sembuh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beres cedera, terus tiba-tiba wah udah nggak sakit nih, nah, itu belum tentu sembuh sebenarnya. Belum tentu sembuh karena dari beberapa kejadian udah nggak sakit, terus ya kata mereka tuh dipijit tuh udah oke katanya. Udah enak. Tapi beberapa hari kemudian pas latihannya intensitasnya tinggi, cedera lagi, atau bukan pas latihan tapi pas lagi pertandingan. Gitu. Kan banyak juga tuh ada pemain yang cedera lutut gitu kan, kayak saya tuh cedera lutut kayak bergeser gitu kan, bergeser gitu. Nah itu kan sembuhnya lama sebenarnya. Iya betul. Walaupun misalnya udah nggak sakit, nah itu perlu ada penguatan dulu. Makanya jangan serta-merta begitu udah sembuh nih, udah sembuh, udah nggak kerasa sakit apa-apa. Nah itu hati-hati itu harus ada treatmentnya dulu. Jadi harus dipahami dulu itu. Jadi biar kaliannya tidak merasa tidak merasa aman. Bukannya kita nakut-nakutin, bukan. Tapi justru ini biar kaliannya paham gitu. Iya, kayak masuk langsung ke poin ketiga tuh reset fondasi Coach. Apa tuh? Nah reset fondasi itu kayak kita make sure dulu memang. Kita make sure bahwa cedera itu memang benar-benar sudah bisa dilakukan, ataupun bukan langsung menuju latihan, tapi juga ada namanya mobility, ya kan, ada mobility, di sana juga ada strength, ya kan, ada penguatan balance, ada juga nanti latihan speednya. Kalau memang dirasa semuanya itu sudah dilakukan dengan baik,
apakah rekomendasi di sini tuh ada namanya fisioterapi juga kan, ada Yes. fisioterapi, bahkan dokter itu udah paling utama lah ya. Iya, Yang keduanya ada rekomendasinya itu. fisioterapi, ya Benar. kan rekomendasinya. Nah setelah dari situ baru tuh make sure-nya ya setelah dilakukan latihan pasca cedera, mungkin ada mobility-nya lakukan, Ya, strength-nya dilakukan, penguatan tuh. penguatan Ya. itu semua udah dilakukan. Di lapangan pun bukan langsung langsung intensitas yang Yes. tinggi, nggak bisa Bukan, juga. jangan, hati-hati. Itu ya, yang kadang memang yang perlu dipahami sama pemain itu jujur, Coach. Kejujuran. Ketika kejujuran memang udah cedera nih, ternyata Yes. kita udah ngecek di fisioterapi, ternyata dari fisioterapi harus harus istirahat selama 2 minggu. Nah, Nah, selama 2 minggu itu tuh ternyata harus ada penguatan dan lain-lain. Nanti dicek lagi, di make sure setelah 2 minggu dari fisioterapi boleh ke lapangan, tapi intensitasnya tidak yes. langsung, mungkin sentuhan-sentuhan. Nah, Mhm. kadang nggak jujur pemain itu Nah, kepada pemainnya, karena ke pelatihnya karena maksudnya. gatel ya. Memang tahu gitu ya kalian pemain bola yang apa yang habis beres cedera terus merasa udah sehat gitu ya. Itu pasti gatel kan? Pasti gatel pengen pengen main gitu maksudnya. Nah, ini makanya ada poin yang keempat yaitu konsisten gitu. Ya, Jadi apa yang diberikan oleh dokter, rekomendasi apa yang diberikan oleh dokter dan fisioterapis itu harus dijalani sampai selesai gitu. Contoh misalnya ini harus penguatan nih 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Nah itu dijalani sampai selesai. Jangan sampai putus di tengah jalan. Habis itu udah pengen main karena udah nggak kerasa apa-apa. Jangan iya, gitu. iya. Bisa jadi itu tuh baru setengahnya gitu. Makanya kenapa banyak yang banyak yang kambuh lagi Kambuh. ya karena nggak konsisten untuk penguatannya. Jangan bicara dulu performa lah, konsisten dulu aja untuk penguatannya gitu. Iya. Ya memang kembali lagi untuk dari cedera ke performa awal tuh emang berat banget ya. Sulit lah. Yes. Agak sulit kenapa yang tadi Gus Syara bilang bahwasanya konsistensi itu adalah kuncinya gitu kan. Dan masuk ke poin yang kelima itu ada apa namanya sistem tubuh itu kan saling koneksi, Coach. Yes, Saling pasti. koneksi ya. Saling koneksi mulai dari mungkin dari ankle ya nanti masuk ke lutut ya kan. Itu Ya. saling koneksi lah gitu. Ketika ada salah satu ada problem, misalnya ankle nih problem ya kan tidak dibenahi dengan tuntas, pasti Yes. akan ada cedera lanjutan. Oke, Mungkin benar, cedera benar. ankle-nya udah sembuh, yang dirasa sembuh. Karena memang tidak tidak full full sampai beres Hmm. cedera ankle itu, akhirnya masuk lagi. Mungkin bisa jadi cedera hamstring atau Yes. cedera lutut. Oh, itu masuk akal tuh. Bahkan ada yang sebenarnya bukan cedera sih. Memang kondisi kakinya flat foot gitu. Oke, Flat foot itu malah bisa sampai pinggang gitu. Dari dulu. dari dari flat foot itu terus ke ankle, dari ankle bisa ke lutut sampai ke pinggang gitu. Jadi kalau misalnya ada cedera, nah itu tuh harus benar-benar diperhatikan memang Iya gitu. ya. Jadi yang namanya otot saling menyatu tuh kata coach Abil bilang tadi. Benar itu. Makanya harus dilihat tuh cederanya di lutut belum tentu sembuhnya 100% tidak akan menjalar kemana-mana Iya. gitu. Iya, bisa jadi kan lututnya udah memang problem sakit ya kan. Ya akhirnya dipaksakan kena juga ankle-nya. Karena kan yang di treatment kan bukan hanya lutut, yang dicek juga dibawa juga sama kan ya. Nah, itu juga jadi tahapan-tahapannya itu udah penting banget ya Coach ya. Jadi Yes. tahapan setelah tadi masuk ke konsisten, strength, terus juga tadi masuk karena sistem tubuh itu memang saling koneksi. Iya. Kita masuk ke nomor 6-nya itu adalah confidence. Nah, Confidence. jadi membangun confidence itu bukan berdasarkan rasa-rasanya gimana, gitu, tapi berdasarkan data gitu. Nah, data dari mana? Dari dokter tentunya kan. Iya betul. Berdasarkan konsistensi tadi, itu ternyata dalam 2 bulan, 3 bulan sudah dijalani dengan baik. Nah, kalau misalnya sudah dijalani dengan baik sampai 100% dan dokter menyatakan ini sembuh, nah itu confidence-nya akan mulai meningkat gitu. Jangan sampai kita ngelihat orang lain tuh, wah orang lain nih udah sampai di sini nih performanya. Jangan. Fokus dulu kepada diri sendiri biar confidence-nya untuk berlatih kembali itu bisa Betul. menambah kembali confidence kamu gitu. Iya, jadi
kayak apa ya, motivasi baru lah ya, Yes, seperti motivasi motivasi baru baru ya. gitu. Terkadang memang confidence itu agak sedikit goyang, enggak di Kusera bilang itu Hmm. melihat temannya, Temannya, ya melihat benar. temannya eh dia mungkin anggap aja dia cedera ketika kompetisi ya. Mhm. Temannya udah mulai masuk ke fase grup lolos, Iya, 16 besar, dia tidak bisa main. iya, Dia pengen cepet-cepet masuk ke dalam tim itu untuk bisa yes. ini. Akhirnya Hmm. kembali lagi ya kan reset lagi kan nol lagi lah kalau dibilang dengan angka itu reset kan nol lagi. Ya confidence itu munculnya kita harus jalanin dulu ya kan proses yang dilaluin ya setelah tahapannya sudah selesai misalnya dua minggu ini kita udah lakukan apa yang dianjurkan oleh dokter atau fisioterapi, kepercayaan diri itu muncul untuk perform lagi nih. Oh iya, saya udah siap, udah ready to go untuk bisa latihan kembali, gitu kan. Nah, masuk lagi ke poin 7 itu emang masuk ke dalam tahapan. Nah, tahapan-tahapan dari setelah cedera itu, nah kita tahapannya harus kemana dulu? Ya kan cedera itu memang ada adanya kompres, ya kan, kompres apa namanya? Macam OST? Rice, Arise ya. rice. Nah, yang cedera itu biasanya itu ada metodenya RISE, ya kan? RISE. R-nya itu apa sebut? R-nya itu adalah Rest. rest, ya istirahat dulu. Ya kan? Setelah cedera istirahat. Nah, misalnya cederanya anggap benturan di bagian ankle, ya kan? Itu istirahat dulu besok. 1 hari atau 2 hari bisa main itu istirahat atau besok latihan itu istirahat dulu. Yang keduanya itu S, ya kan kompres S. Nah, kompres S Mhm. itu bantu untuk pemain sorry bantu untuk S itu memperlambat ketika adanya Pembengkakan. pembengkakan Yes. gitu kan, pembengkakan itu kan. Setelah itu bisa dilakukan 24 jam lah ya. Setelah Iya. 24 jam hari ini cedera, besoknya bisa dicek langsung ke fisio ataupun dokter ya ya. kan. Misalnya ada ini tidak berlaku untuk yang dislok ya coach ya. Iya, iya. Yang tidak yang ini kalau dislok itu Harus hari itu dibenerin. juga langsung cek ke Iya. dokter Tapi kalau ortopedik. dilamain itu susah tuh. Ya. Kan kadang dislok juga kan ada pembengkakan kan. Nah, itu Benar-benar. yang susah tuh. Benar-benar. Jadi kita harus lihat dulu ya. Memang penanganan pertama yang harus dilakukan gitu. Yes, benar. Yang C-nya itu yaitu kompres ya kan. Kompres bisa ditekan atau yang tadi S ditekan, Balut. dibalut ya kan. Asalnya ada cedera yang tadi benturan dengan dislok itu bisa dibalut supaya tulangnya itu nggak geser, Nggak ya kan, geser. Nah, semuanya. itu. Dan yang terakhir itu ada elevation. Elevation itu eh, bagian yang cedera itu lebih tinggi dari kepala ketika Yes. nanti misalnya tidur, ya kan. Misalnya anggap aja Kaki yang eh, cedera. ini ankle lah, ini ankle cedera itu kan. Nah ini kepala kamu, berarti ini kamu harus Naikin kakinya. naikin kakinya ditambahin lah pakai bantal Yes. gitu, supaya cedera ini tuh tidak terus apa namanya mengalir ke arah sini ya gitu. Nah itu yang harus diperhatikan gitu. Metode RISE ini yang harus diperhatikan sama Ya. kalian gitu. Ini penting juga karena penanganan pertama itu yang bikin kamu nanti penanganan selanjutnya. Iya. Setelah masuk ke penanganan pertama itu langsung lagi ada Iya, tahapannya kan. Ada treatment dulu kan. ada treatment lagi Treatment belum dulu. langsung Penguatan bisa game dulu dulu kan. Nah, jadi harus ada. Jadi kan itu kan pertolongan pertama. Pertolongan ya, pertama. Pertolongan pertama. Terus misalnya sudah di treatment sekian lama gitu kan atas rekomendasi dari dokter. Nah itu setelah sembuh. Nah ini nih dengar ya. Jadi setelah sembuh itu tidak langsung game coachnya. Ya betul. Tidak langsung game. Jadi teknik-teknik ringan dulu, sentuhan sentuhan-sentuhannya dulu. kita panasin lagi. Iya. Nah setelah itu baru masuk ke skill atau masuk ke Small side small side ya. sedikit-sedikit gitu. Nah Betul, kalau betul. udah terlatih juga di situnya baru bisa lebih confidence lagi. Iya betul. Gitu. Nah jadi sebenarnya cedera itu tidak selalu mematahkan karir. Nah kita lihat beberapa pemain sepak bola juga, Boas Salosa dulu pernah 2 kali cedera tuh, patah kaki kalau nggak salah. Ya 2 kali patah kaki, tapi masih bisa bermain nih sampai sekarang. Jadi artinya apa? Artinya masih bisa ditreatment itu tuh, masih bisa ditreatment. Tapi ada beberapa kondisi cedera yang memang sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu. Oh cedera ini
mungkin bisa main bola tapi hanya beberapa belas menit, itu ada yang seperti itu. Atau memang ada yang divonis tidak bisa bermain bola lagi gitu. Nah, makanya memang harus mendengarkan apa kata dokter dan fisioterapis, udah Iya. itu aja. Iya benar. Nikmati Yang prosesnya ya, Coach. Nikmati prosesnya. Karena yang ngerusak itu sebenarnya ego. Ego, bener. Yang ngerusak ya performa ataupun karir kalian di sepak bola itu adalah ego. Egonya dalam ketidaksabaran ketika terjadinya cedera gitu. Ya terjadinya frustasi karena terus berulang gitu, Coach. Yes. Karena cederanya berulang yang artinya nggak beres-beres, yang akhirnya jadi parah, yang akhirnya divonis lah tidak bisa main bola lagi, ya kan? Itu semuanya merusak karena ego, ketidaksabaran, yang akhirnya terjadi berulang, Ya, gitu. Terus menerus untuk jadinya cedera. Ya, lebih baik ketika ada cedera itu lakukan secara perlahan, gitu, biar lebih baik pelan-pelan gitu Step kan, by step by step, step, tapi nanti kamu bisa kembali ke lapangan gitu. Iya. Jadi pada intinya mah untuk mengembalikan performa itu perlu dengan kesabaran, perlu step by step, terus perlu nikmati prosesnya. Kalau menikmati prosesnya, insya Allah performa kembali gitu. Iya. Oke, itu aja mungkin bahasan kita di konten hari ini. Kira-kira kita perlu bahas apa lagi nih? Langsung aja tulis komentar di bawah ya. Komen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. The Coach, Jadilah pembeda. Let's go.